Sebenarnya siapa Coach Hedi Lianto? Tentunya Anda melabel diri sebagai champion motivator. Emang ada siapa yang berhasil Anda kalahkan? Kok bisa Anda katakan klaim champion dari mana? Dalam hidup ini sebenarnya jadi champion itu bukan selalu harus dapat piala juara satu. Bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik diri kita. Jadi mengalahkan musuhnya tuh diri kita, bukan orang lain. Gue pengen deh sehebat dia, gue pengen lebih baik lagi dari dia. Boleh, tapi kalau kita terus patokannya di situ, stres juga. Jadi kita nggak bisa bandingin karena titiknya pun udah beda. Semua orang tuh hebat. Nah, that's why kenapa kita ini juara. Nah, dari sanalah memang kita ini adalah champion di bidang kita masing-masing. Tapi ingat bahwa kita sebenarnya bertanding tuh dengan diri kita sendiri. Kesuksesan bukan segalanya, kegagalan juga bukan akhir cerita. Dan hari ini bersama champion motivator, Coach Hedi Lianto, Kotomi bersama Astre akan memberikan satu insight tersendiri buat teman-teman. Saya akan menggali secara mendalam bagaimana cerita tentang seorang motivator, champion motivator tepatnya, menghadapi stigma tentang penjual ludah, dan juga bagaimana jikalau di saat titik terendah, seorang motivator memotivasi dirinya. Dan kita sambut Coach Hedi Lianto. Halo. Jauh-jauh dari Bandung, langsung datang ke Jakarta. Yes, thank you Kotomi. Luar Sama biasa. Asri udah undang nih. Coach, saat ini saya langsung to the point aja, banyak yang menghadapi titik terendah. Sebenarnya tidak tercitrakan di media sosial. Karena banyak konten kreator yang bilang, lu di sosial media harus kasih pencitraan yang baik. Iya, Motivator betul, juga betul. bilang, nggak ada orang yang mau dengerin cerita susah lu. Ya kan? Yang ada orang hanya pengen tahu sisi yang baik dalam hidup lu, Iya, yang iya. berguna, Iya. yang kalau bisa glamor, bikin itu tertarik gitu kan, Yes, bikin orang yes. tertarik. Pertanyaannya sekarang, Mhm. gimana sih caranya orang itu bisa mematchingkan keadaan ini? Sendiri lagi menghadapi titik terendah, tapi Iya. dipaksa harus menampilkan media sosial yang pencitraannya keren, ya Iya, wow, demi supaya tidak kehilangan, mungkin kalau upline, kehilangan downline, Iya. kehilangan partner bisnis. Bahkan yang pertanyaan paling miris nih Coach, kalau lu sakit, lu jangan posting di media sosial, nanti lu kehilangan klien. Kalau sakit jangan posting gitu ya. Iya, Oke. ya, so how? Ya buat saya sendiri sih sebagai seorang trainer ya, Kotomi, pembicara, cara paling bagus adalah kita menjadi original sih. Buat saya itu. Ya maksudnya menjadi original adalah apa? Autentik aja gitu ya, dengan kondisi kita, ya dengan apa adanya sumber daya yang kita punya, kondisi ekonomi kita ada di mana nih Astre, kita nggak usah dibuat fake dengan kita sewa BMW ya yang bikin kita juga akhirnya nggak bisa bayar at the end gitu. Jadi buat saya pribadi memang pencitraan itu penting, tentu penting karena orang zaman sekarang melihat apa yang dilihat oleh mata, belum ya kan, melihat dulu buktinya apa. Tetapi kita harus ingat bahwa ada yang namanya integritas, ada yang namanya jangka panjang yang dipertaruhkan menurut saya. Jadi kalau menurut saya apa adanya aja kok, tapi yang baik gitu ya. Apa adanya dalam artian di sini adalah kita memberikan apa yang kita punya saat ini, keilmuan apa, keahlian apa yang kita miliki, ya kita share itu sama orang. Karena pada prinsipnya sosial media itu bicara tentang, namanya juga media sosial kan, media untuk berinteraksi, memberikan mungkin edukasi, informasi. Nah, apa yang Kotomi punya, Astre punya sebagai seorang pribadi nih saat ini, apa yang bisa diberikan? Kalau nggak ada punya something, belajar dulu, learn dulu apa yang kamu suka. Misalnya kamu suka bermain golf, ya kita kasih edukasi tentang bagaimana caranya bermain golf. Kalau nggak bisa ya belajar dulu dah. Tapi kita ada passion dulu kan di situ, ada kesukaan dulu. Sukanya, let's say tentang cuci mobil atau cuci motor, kan itu ada tekniknya juga, bukan pekerjaan yang jelek, gitu. Walaupun banyak orang bilang, cuci-cuci ngapain lu jadi kayak jongos gitu. Padahal sebenarnya itu enggak. Banyak orang yang pengen belajar bagaimana cara cuci mobil yang baik di rumah tanpa harus bikin mobil baret. Sampo duluan atau air duluan? Itu kan teknik, that's teknik. Jadi itu layak untuk kita sharingkan sebenarnya. Jadi be original aja sih kalau menurut saya. Jadi nggak perlu harus terlalu glamor juga. Penting, glamor penting nggak penting, tentu orang tertarik dengan itu. Tapi ada sometimes di dalam hidup orang kita nggak bisa itu karena kita nggak punya dananya, kita nggak punya modalnya. Jadi apa adanya aja. Oke, Gitu. apa adanya aja. Tapi gini, yang saya salut dari seorang Coach Hedi adalah begini.
Anda dulu adalah seorang motivator, bahkan sampai sekarang, Ya. dan sebagai champion motivator Iya. tepatnya. Dulu tuh Anda pernah di dunia bisnis MLM, di mana Iya, iya, tempat I Anda see. menggrow Betul, pendapatan juga. betul, betul. Dan Anda juga yang ya bukannya mengajarkan lah, tetapi menampilkan visualisasi pada zamannya itu adalah orang memang tertarik untuk lihat Be- rumah mewah, lihat Yes, mobil yes, yes, BMW yes, dan I see. whatever apapun. Yes, By the way, betul. kita ini tulus memuji BMW ya. Jadi BMW kalau mau endorse silakan saja, yang tidak menjatuhkan merek Iya, karena iya, menurut saya iya. tetap sporty sampai hari Iya, ini iya, ya. tetap. Namun satu hal, Iya, itu kan yang membuat daya tarik downline. betul. Kalau dibilang penjual ludah, saya rasa sampai sekarang juga nggak bisa dikatakan bahwa Coach Hendy salah. Karena banyak juga influencer maupun content creator yang sekarang juga dengan Iya, mudah menggoblok-goblokkan orang tua, betul. menghakimi suatu kegiatan Ya, atau profesi apapun atau apapun gitu ya. sebagai titik balik, Mhm. di mana sebenarnya di kemasan belakang adalah dia mempersiapkan penjualan produk sesuatu. Iya, iya. Hanya saja kalau hook-nya dulu ibaratnya adalah kemewahan, hook sekarang adalah kontroversial. Yes, Ya kan betul. ya? Oke. Menuai kontroversi. Ya, Betul. memulai dengan kontroversi. Ada kalimat bijak begini nih, Coach. Semua ada masanya. Ya kan gitu ya. Jadi artinya kalau memang relevan, orang akan terima. Betul, Mungkin di betul. zaman sekarang pameran seperti itu udah rumah, mobil nggak Iya, menarik. iya, iya, iya. Tapi buat saya core yang mendasar begini. I respect you because you change. Iya, You bisa tarik kata-kata itu, you bilang itu nggak benar. Padahal dulu berasal dari kamu, betul. tapi di momen ketika Anda merasa sadar, Anda bilang kotomi itu tidak benar. Hmm. Dan Anda sekarang malah melawan Hmm. kata-kata Anda sendiri. Hmm. Coach, nggak resiko Coach, nggak dibilang jilat ludah Coach. Enggak sih Kotomi, karena memang tren itu berbeda ya. Jadi memang Ya. dulu saya cukup berhasil lah dibilang di Mutiara Marketing, dan ketika kita beli rumah, ketika kita punya mobil begitu ya, achievement kita keluar negeri, ya kita tunjukin sama grup kita, sama downline kita. Kalau di zaman sekarang mungkin kita tunjukin di Iya, sosial penting. media kita begitu. Cuma memang sekali lagi gitu, tujuan dari menunjukkan itu apa? Itu yang harus menurut saya kita perhatikan. Balik lagi melihat ke diri kita, tujuan kita untuk mengekspos itu dalam tanda kutip, Tujuan, purpose-nya buat apa? Ya. That's why kenapa saya juga mungkin selalu bilang kepada murid-murid saya, pada teman-teman, beda tuh antara si flexing dengan kita mau menjadi bukti. Ya, menjadi bukti. Ya, kalau flexing itu artinya memang kita punya mobil mewah, kita punya kapal pesiar, ya kita pakai pesawat jet pribadi, ya tapi itu hanya sekedar flexing dan menunjukkan bahwa nih gua bisa, nih gua hebat. Padahal sewa mungkin di pinggir. Kalaupun benar-benar nggak sewa, dia punya sendiri, kan nggak ada manfaatnya sebenarnya, hanya untuk menunjukkan. Tapi kalau kita punya nih mobil mewahnya dan saya bisa bantu kamu, ya untuk bisa juga mendapatkan ini, itu bukan flexing. Jadi bukan juga cuma sekedar menunjukkan bukti kesombongan. Beda kan itu antara flexing sombong dengan I menjadi see. bukti. Jadi kita harus Ya, bisa ya. melihat bahwa ketika kita menunjukkan, ini gue baru beli rumah loh, puji Tuhan ini berkat dari Tuhan, selama 10 tahun ini usaha, dan gue punya caranya. Lu kalau mau ikut cara gue, lu bisa juga, bahkan nggak cuma 10 tahun, 3 tahun aja dari sekarang kamu bisa. Ya, metode itu Dengan juga metode. masih relevan dan dipakai. Betul, betul, betul. But Jadi somehow way, ibaratnya somehow some way adalah purpose-nya. purpose-nya. Jadi balik lagi saya tadi, Tujuan. Kotomi saya setuju dengan tujuan daripada kita memposting sesuatu itu apa. Itu menurut saya penting, apalagi sesuatu yang sangat tadi kontroversial ataupun Iya. itu harus ada. Kontroversial juga penting zaman sekarang Iya. memang. Saya juga ada satu konten saya yang ratusan ribu atau jutaan Iya. gitu ya, views saya agak lupa. Itu yang menuai kontroversi, Kotomi. Bicara tentang IQ Indonesia paling jongkok di dunia. Banyak yang Oh, wow. paling Ini udah- banyak yang ya. terutama Ya. negara tetangga tuh di sebelah Ini ya, itu podcastnya kan. juga jadinya podcast yang nyerempet jurang, Pak. Nah itu Iya. kan jadi kontroversial, tetapi sebenarnya tujuannya banyak juga yang bela saya di situ karena Oke. itu fakta. Itu fakta. Nah, memang IQ Indonesia rata-rata 78 termasuk yang paling jongkok. Karena apa? Saya hanya ingin menunjukkan tuh karena masyarakat kita kurang mau untuk baca buku, kurang mau untuk berpikir kritis. Ya Dewi Sandra sama Sandra Dewi aja dianggap sama kan gitu kan. Iya, Jadi iya. banyak yang salah gitu loh, mau
menghujat. Terima kasih ya Coach Ya. sudah ngasih hook buat kita punya Nah, judul ya Pak. ya gitu. Jadi itu saya pakai juga, tapi bukan berarti menggoblok-goblokkan profesi, Ya, enggak. bukan. Saya nggak pakai gitu. Jadi Ya. saya tahu tujuan ini kemana. Untuk mengedukasi sebenarnya. Kita memang Ya. tunjukkan fakta yang sebenarnya memang kita kurang loh secara kritisnya, ya kemudian secara mengolah data dan lain-lain terlalu asal aja gitu. Dapat informasi langsung disimpulkan sendiri, asumsi sendiri. Itu nggak benar sebenarnya. Justru Oke. kita harus banyak baca, banyak lihat, banyak dengar. Jadi kita bisa jadi pintar kan, asli gitu loh. Oke. Ya makanya saya tunjukin IQ itu yang jongkok, itu banyak tuh. Oke. Kok orang di negara sendiri kok ngejek negara sendiri Tujuannya dan lain-lain. waktu itu apa sih sebenarnya menampilkan konten seperti itu? Eh, Tujuannya apa? tujuannya purpose-nya? sebenarnya untuk menyadarkan masyarakat kita aja bahwa memang kita faktanya ada di titik seperti itu dan kita harus wake up ya. Karena saya ada di Justru pendidikan Coach mau kan. itu ya, mau Ya, karena saya kan menyadarkan ya bahwa kita dinilai dunia luar purpose seperti kan, ini. balik lagi, betul, Purpose. based on data begitu, Oke. dan juga kita pengen negara kita juga bisa lebih baik, khususnya pendidikan. Karena saya percaya negara ini kuncinya cuma satu, kalau ingin berkembang pendidikannya harus bagus. Oke, jadi Coach Gitu. pengen men-trigger ya, Men-trigger, semangat ya. Oke. betul. Yuk baca buku yang paling Iya. simpel deh, baca komik kek, atau Iya, baca iya, iya. apa, mungkin artikel singkat. Jadi Coach maksudnya seperti teman baik itu ya. Lu Betul. tau nggak lu orang bilang lu apa kucel kayak gembel lu ya kan? Yang misalnya gini Iya, ya. iya, Lu iya, harus iya. cobalah berpakaian Iya, kayak pakaian gua. lebih baik. Karena Kalau manfaatnya lu ini nggak tahu loh. caranya gua ajarin. Gua sharingin Demi caranya kebaikan begini, kamu demi juga. kebaikan. That's right, betul, Itu betul. tujuannya Coach ya. Betul, nggak ada satupun tujuan untuk menjelekan negara kita, menjelekan masyarakat kita, tidak. Tapi karena saking saya peduli, kita harus juga buka faktanya bahwa ini mengejutkan juga. Ternyata Iya. kok gitu di negara kita. Gitu Coach, sih. lepasin dulu ya sedikit ke baju champion motivator dan Aku lepas baju nih sekarang. Oh jangan, enggak ya. lepasin dulu. Oh jangan ya. Nanti gitu ya. Coba pengen tahu dulu sebenarnya siapa Coach Hedi Lianto? Kalau kita berkaca tanpa embel-embel Iya. coach dan champion motivator. Yang pasti secara profesional saya suka berbisnis lah ya. Saya suka berbisnis, tapi kalau bisa dibilang secara personal saya adalah kepala keluarga lah yang sayang sama istri, anak, dan mencintai keluarganya. Itu aja sih kalau buat saya, itu aja. Jadi kalau dibilang saya bukan seorang motivator, kalaupun nggak ada profesi itu let's say di dunia dan nggak laku, saya nggak masuk ke situ, ya saya seorang kepala keluarga, ya seorang suami, ayah yang memang saya hidup selain buat Tuhan tentunya pasti buat keluarga saya gitu yang mencintai mereka. Kalau orang bilang family man mungkin gitu kali ya. Tapi tentu saya juga nggak jauh dari, maksudnya nggak sempurna sebagai seorang family man. Tapi ya itulah saya gitulah, saya senang dengan berkumpul dengan keluarga saya juga senang dengan membahagiakan mereka karena tujuan saya berprofesi sekarang itu gitu, nggak ada yang lain sih. Dan selebihnya adalah baru bermanfaat buat banyak orang seperti di profesi ini gitu yang tadi tanya kan gitu. Kalau dilepas kan berarti beda kan tujuannya kan. Pertanyaannya, gimana cara menyeimbangkan antara semua itu? Atur waktu aja. Kan gampang, tinggal hidup ini, waktu ini kita yang ngatur. Bukan berarti waktu itu yang kita diatur oleh waktu. Terbalik, kita yang mengatur waktu kan. Sesibuk-sibuknya orang juga kita harus bisa mengatur waktu tersebut begitu loh. Tapi ada satu kontroversinya juga nih di sini, Kotomi. Karena saya sebagai seorang pembicara, kadang kesibukan, malah kita jarang punya waktu jadinya buat istri kita atau buat anak-anak kita. Pernah nggak Coach Hendy mengalami itu? Pernah. Gitu. Saking memang tadi ya disuruh ngatur waktu harus balance. Nggak segampang itu, Bo, ngatur itu. Apalagi kalau kita sudah kepake sama orang. Maksudnya kepake dalam artian kita bermanfaat buat orang. Kita dipanggil perusahaan ini, kita let's say ada meeting di kota A, meeting di kota B, ya apapun profesi kita buka cabang. Yang terjadi adalah biasanya mengatur waktu dan menyeimbangkan si family man itu nggak gampang. Bener nggak, Kotomi? Mungkin kita mengalami juga kalau kita sudah punya anak, kita sudah berkeluarga, nggak gampang. Dan saya juga pernah ada di titik di mana saya harus berusaha menyeimbangkan, itu nggak mudah. Tapi saya belajar bahwa memang ternyata pada akhirnya bisa. Dan pada akhirnya memang kita yang mengatur waktu itu. Gitu. Kita suka lupa aja saking semangatnya cari uang, mumpung udah mulai dikenal kan Kotomi. Mulai banyak orderan gitu kan, mulai banyak berkat ibaratnya, tapi kita suka lupa. Kita tidak mau kasih yang terbaik juga buat prioritas utama kita, yaitu keluarga. Oke, Gitu. baik. Ya jadi nggak mudah, tapi bisa begitu. Berarti pernah ketemu tantangan ya? Pernah Nah, banget. sekarang tantangan terbesar Mhm. apa? Dalam konteks ini Dalam maksudnya. konteks ini?
Dalam konteks ini, tantangan terbesar saya dalam profesi saya sebagai pembicara atau tadi membalancekan kehidupan? Oke, pembicara dulu deh, baru nanti Pembicara. membalaskan keluarga. Buat saya, karena saya berasal dari kota yang bukan ibu kota, Kotomi. Berbeda dengan orang yang memang berasal dari Jakarta, kemudian juga yang kedua mereka punya relasi dengan pejabat ini, mereka punya relasi dengan pengusaha besar ini, atau kenalan presiden. Tentunya sebagai seorang pembicara, trainer, lebih mudah untuk punya market atau klien, betul nggak? Itu logika aja. Tapi saya datang dari anak ingusan lah bisa dibilang yang dulu punya beban hutang dari kakek saya miliaran, kemudian saya harus berjuang sendiri untuk sebagai Hendilianto yang masih berproses sampai saat ini juga untuk dikenal orang. Itu nggak mudah dan tantangan terbesarnya buat saya adalah membranding diri itu. Maka saya sekarang juga sangat concern, selain Kotomi, pastinya Kotomi sangat ahli juga, tapi saya sangat concern untuk membangun tentang personal branding. Gitu, karena menurut saya tuh kuncinya rupanya selama ini nggak pernah di-sharingkan oleh orang-orang hebat. Mereka punya produk hebat, yes, I know. Mereka punya company hebat, yes. Punya diri hebat, yes. Tapi mereka nggak pernah punya materi tentang personal brand. Dan Iya. itu saya men-trigger saya untuk men-sharingkan, dan itu memang berangkat dari pengalaman saya sendiri. Saya bahwa memang saya ada di titik ini karena saya belajar untuk membranding gitu diri saya sendiri. Yang tadi saya bilang latar belakang yang tidak punya siapa-siapa, tidak punya kenalan apa-apa, kok bisa pelan-pelan tembus ke pasar, pelan-pelan dikenal orang, punya klien yang terus konsisten, itu bisa banget gitu. Dan saya bisa katakan semuanya adalah karena hanya berkat Tuhan aja sih, dan usaha kita tentunya, tapi karena ada Tuhan yang menjaga dan juga memberi kesempatan itu kan gitu. Termasuk saya ketemu Astre, ketemu Tommy, sekarang kita juga bersahabat, mungkin bisa jadi door opener buat apapun bisnis kita ke depan kan gitu. Jadi itu sih tantangan terbesar saya sih Astre, kalau di profesi saya ya, karena nggak gampang itu untuk menembus pasar itu apapun produk kita. Kalau saya kan jasa training, kalau mau punya produk shampoo, untuk apa, shampoo lah atau sabun, punya produk apapun nggak gampang menurut saya untuk tembus, karena banyak persaingan di Indonesia ini kan gitu, Berarti kayak gitu. kalau tantangan personal, Kalau tantangan personal, kalau saya secara pribadi kalau boleh jujur adalah em, bagaimana kita melihat dan kita menyeimbangkan hidup kita malah di hadapan Sang Pencipta ya. Buat saya sih itu karena kita suka lupa diri kadang-kadang ketika kita sudah ada di titik tertentu, kita punya uang yang cukup bahkan berlebih, itu kita tetap melihat bahwa ada yang sumber berkat itu satu-satunya ya dari Tuhan kan, Sang Pencipta kita. Menurut saya itu sih yang susah, kadang-kadang kita suka lupa diri aja. Jadi kadang-kadang kita suka jadi quote and quote apa ya, jadi setan juga gitu loh, karena kita merasa gue nih gitu. Padahal itu enggak sih. Gitu. Itu sih kalau dalam keseharian ya. Jadi kita merasa kita lebih hebat, padahal pada kenyataannya nggak begitu. Tetap sumber berkat itu dari yang kuasa. Karena pernah suatu saat kita sudah punya klien, kita sudah punya lumayan gitu ya Kotomi berkat, tapi Tuhan ambil 1-2 bulan bisa nggak ada klien loh. 3 bulan bisa nggak ada klien loh. Gila nggak? Itu, dan sampai akhirnya kita sadar bahwa memang that's not me, but him. Gitu. Sumbernya dia itu sih. Ini personal ya. iya. Gitu, personal dari saya sendiri. Gitu. Itu pantangan sih teman-teman yang nggak boleh diucapin seorang motivator ya. Tapi di podcast ini lagi-lagi nyenggol tepi jurang gitu ya. Jadi I respect you justru dari semua hal Iya. yang Anda bisa jujur. Iya. Ya, karena banyak stigma tentang motivator yang terlalu membagus-bagusin keadaan, Iya, iya. seakan-akan hidup ini Sempurna. seindah bacot lu gitu kan Betul. bahasanya kan ya. Enggak gitu. Iya. Betul, memang. Tentunya Anda melabel diri sebagai champion motivator. Emang ada siapa yang berhasil Anda kalahkan? Kok bisa Anda katakan klaim champion dari mana? Dalam hidup ini sebenarnya jadi juara tuh bukan selalu, atau champion itu bukan selalu harus dapat piala juara 1, Oke. punya mobil mewah, Ya, jadi atau presiden. mengalahkan siapa gitu? Ya, bukan tentang itu, tapi lebih penting adalah sebenarnya kan bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik diri kita. Jadi mengalahkan musuhnya tuh diri kita, Astre. Kotomi, bukan orang lain. Kalau kita melihat orang lain boleh, teman-teman semua juga boleh kita mengalahkan orang lain, tapi hanya untuk jadi bahan bakar motivasi kita untuk kita terus maju. Gue pengen deh sehebat dia, gue pengen lebih baik lagi dari dia. Boleh. Tapi kalau kita terus patokannya di situ, stres juga. Karena masalahnya kita
dengan orang lain berangkat dari latar belakang yang berbeda kan, Kotomi. Orang Iya. lain punya sumber daya besar, saya punya hutang. Orang lain ini, orang lain beda lagi. Jadi kita nggak bisa bandingin karena titiknya pun udah beda. Kita ada di sepatu dia, belum tentu kita bisa jalanin hidup dia juga zaman dulu. Begitu juga lu yang hebat itu, coba lu ada di sepatu gua seorang Hendy Lianto 15 tahun, 20 tahun, belum tentu lu survive. Jadi kita nggak bisa bandingkan lu lebih hebat, enggak. Gitu. Semua orang tuh hebat. Nah, that's why kenapa kita ini juara. Semua orang itu hebat. Iya, dari awal aja kan dari sejak kalau kita bicara orang sudah tahu lah Ya. bertemunya sperma dengan ovum sel telur aja kan Ya. cuma satu, kita katanya begitu. Ya memang betul secara ilmiah memang cuma kita yang jadi dan masuk, that's why itu juara. Nah, dari sanalah memang kita ini adalah champion di bidang kita masing-masing di dalam hidup kita masing-masing yang memang kita harus pegang itu. Ya. Gitu. Jadi boleh lihat orang lain, boleh gitu. Ya, tapi ingat bahwa kita sebenarnya bertanding tuh dengan diri kita sendiri. Dan juga jangan lupa untuk lihat ke bawah supaya kita tetap waspada, tetap rendah hati gitu ya Kotomi ya. Karena suatu saat bisa jadi kalau kita kepleset kita juga ada di bawah. Ya pernah dengar ya pasti Kotomi bahwa yang namanya hidup Oke. itu seperti roda berputar itu loh. Dan Iya, memang iya. itu betul, that's true. Ya setiap Oke. orang bisa ada di atas, di bawah. Oke, Gitu. berarti definisi the champion adalah bagaimana kamu bisa Hmm. lebih Iya. menang daripada dirimu yang Iya, kemarin. iya, Jadi iya, ya, lebih betul. menang ya. Betul, betul. Tidak perlu bertanding dengan orang lain. Iya. Cukuplah lebih baik dari diri sendiri yang Iya, kemarin. iya, itu udah Ya, enough, cukup. Improve ya. Cukup itu. That's called the champion, right? Yes. Yes. Motivator banget ya teman-teman. Oke lah, karena dia seorang motivator, kita harus masuk ke sesi di mana Genset punya pertanyaan supaya dia nggak bisa membingkai dengan baik lagi. Kita langsung Iya, tembak iya. dengan kopi atau teh. Em, Langsung dijawab cepat Pak. teh Nah, tidak sah terlalu lama. Oke, cantik atau baik? cantik. Cantik apanya dulu? Oh, benar-benar seorang friend. Oke, mentor yang berhasil mengubah hidup Anda. Satu nama. Mentor ayah saya, Ayah. Oke. Guru guru, selain keluarga yang berhasil mengubah hidup Anda. guru. Ada mentor dari keluarga saya, om. Om, oke baik. Teman yang berhasil mengubah hidup Anda. Nggak ada sih, so far. Ternyata introvert ya, nggak punya teman ya. Oke, baik, memang. seorang motivator ya. Oke, buku atau film? Buku, Buku. Uang, waktu, pengaruh, kalau cuma boleh pilih satu. waktu. Satu kebiasaan kecil yang sampai sekarang masih dilakukan, dan itu ternyata kebiasaan yang buruk. Kita kupas habis si motivator. Mungkin spending money yang kadang-kadang nggak teratur ya. Mungkin itu. Kalau nggak ada istri saya mungkin susah. Tapi istri Oke. saya bantu saya. Yang pasti istrinya cantik. Oke, Ya. hal pertama, That's true, that's hal true. pertama yang Anda lakukan pada saat stres berat. Hal pertama yang Anda lakukan pada saat Anda stres berat. Minta petunjuk Tuhan, berdoa. Anda seorang motivator, kenapa nggak motivasi diri sendiri? Ya itu motivasinya datang dari atas Oke, soalnya. jawabannya bagus sekali. Baik. Nggak Oke. menjebak ya. Kalau punya waktu, bisa ngobrol 1 jam sama tokoh yang di dunia, siapa yang Anda pengen banget ajak ngobrol? Tokoh di dunia. Yang Anda kagumi lah, yang kalau punya waktu, wah gue pengen banget podcast, gue pengen nanya sama dia. Iya, kalau untuk sekarang sih saya pengen ke Jack Ma ya, kalau saya. Why Jack Ma? Karena dia seorang yang humble sih menurut saya, humble. Secara tampang juga biasa-biasa aja, tapi dia bisa punya pengaruh, badan kecil gitu ya, tapi dia punya pengaruh besar sih. Maka saya penasaran, walaupun sudah banyak biografinya yang saya baca Iya. gitu, tapi tetap nggak puas juga sih. Iya, iya. Tetap nggak puas dan saya pengen Iya. kenal lebih dalam sama nih orang gitu. Kok Iya. bisa ya lu begini hebatnya? Sebagai seorang motivator, pasti ada satu kalimat yang menjadi core pegangan. Setiap kali kamu menghadapin masalah, jatuh, titik terendah, kalimat ini yang bikin kamu kembali on track. Kalimat apa itu? Kalimat apa? Hmm? Kalau saya sih selalu ingat pada saat saya jatuh dan susah, saya selalu ingat satu kata kalau saya bisa baca dalam bahasa Inggris ya. Be still Be still. and know that I And am know. God. Oh, wow. Yaitu memang saya Nasrani ya, Be dan still and know that I am God. ya, saya selalu ingat itu sih, Kotomi, karena seberapapun masalah, sometimes gini, kita mengandalkan kekuatan kita nih ya, seorang motivator pun punya batas. Kita juga manusia gitu ya, dan kadang ada udah berbagai cara yang which is sebenarnya ada cara lain, tapi di saat itu kita nggak punya sumber daya yang lain. Dan kita hanya bisa melihat bahwa memang satu-satunya itu kan sang pencipta kita yang bantu. Jadi yang Tuhan mau adalah lu tenang deh sekarang, Hen.
saatnya gue yang bekerja Oke. gitu. Pernah sukses, pernah jatuh, pernah sukses lagi. Apa arti sukses buat seorang Hendy? Bermanfaat buat keluarga dan banyak orang. Oke. Gitu sih. Yang lebih realistis, satu kata, Satu kata, sukses itu apa? kasih ya, cinta. Kasih. Oke. Cinta, kasih. Jatuh, bangkrut itu apa? Pelajaran buat saya. Pelajaran. Feedback. Oke, feedback. Oh, Feedback. wow, Feedback. itu bagus. Itu bagus banget, feedback. Feedback memang Oke. buat saya gagal feedback. Oke, gagal feedback. Kalau gitu Tuhan kasih kesempatan untuk mengulang dalam hidup ini, satu bagian yang harus kamu perbaikin apa? Satu hal Iya. yang harus saya perbaikin, mau start lebih awal gitu ya Kak Tommy ya? Atau Mau gimana? start lebih awal. Mungkin perihal saya ingin membranding diri tadi. Membranding diri. Saya merasa saya telat ya membranding diri itu. Oke. Saya baru mulai berusaha untuk membranding diri di sosmed. Zaman sekarang kita kenal dengan sosmed ya. Banyak itu pada saat COVID Pada saat COVID. gitu. Which is sebenarnya sebelum itu kan sudah ada sosmed juga di Facebook, Instagram sudah main. Tapi saya private semuanya gitu Iya. Kak Tommy. Dan Oke. itu cara yang not wise menurut saya untuk Iya, kita iya. bersaing di dunia zaman Iya, sekarang. iya. Oke. Jadi kalau boleh di start over, diulang, itu juga ada di reel saya di Instagram saya, by the way, di Hendy_Lianto. Saya sharing Kak Tommy bagaimana kesalahan saya dulu yang saya mau ulang. Dan kalau saya disuruh ngobrol sama diri saya yang muda adalah saya pengen saya lebih membranding diri, bermanfaat, itu aja sih. Tentu banyak orang yang menghadapi situasi seperti coach, menghadapi situasi yang sama, Iya, rasanya terlambat. ya, Membranding diri, terlambat untuk masuk ke dunia personal branding. Sebenarnya personal branding sudah punya sih. Iya. Cuman untuk membranding diri lebih aktif di sosmed ini yang mungkin Betul. terlambat. betul. Kalau ditanya kepada Coach Hendy, dengan segala hal yang sedang Anda jalani saat ini, Anda kan sedang mengejar itu ya. Iya. Langkah apa yang Anda lakukan? Pada saat menyadari, wah gue telat nih. Langkah apa? Belajar sebanyak-banyaknya tentang hal itu, kerjain sebanyak-banyaknya. Terbukti saya bisa selesaikan buku saya ini Kak Tommy hanya dalam waktu 8 bulan. Jadi buku ini, The Champion ini kan kisah dari ratusan orang sukses yang saya interview kan. Dan itu which is udah ada dari lama. Dari saya mengembangkan bisnis tadi yang di multi level 16 tahun, 15 tahun, itu saya sering interview tuh, ketemu pengusaha ini, ketemu leader ini, orang sukses di bidang macam-macam, itu saya suka interview. Jadi semua sudah ada di otak kita, kepala kita. Nah, saya catch up deh dengan cara apa? Ya menulis secepatnya gitu dengan apa yang ada di otak saya yang sudah terekam. Ini kan namanya nunda kan. Sosmed yang nunda, ini yang nunda. Nah itu teman-teman, jadi jangan terlalu banyak nunda sebenarnya. Tapi justru ini adalah satu hal, kalau kita sudah terlambat, nah apa yang kita lakukan? Kejar. Pagi, siang, malam kalau bisa jangan tidur. Sorry ya, ini nggak bagus. Tapi itu yang saya lakukan. Saya tidur cuma 4 jam sehari zaman itu. Untuk Oke. ngejar ini. Itu harga yang harus saya bayar, Kak Tommy, karena saya pengen itu lebih cepat. Karena saya udah kehilangan waktu saya 5 tahun di belakang lebih awal gitu. Bagaimana saya harus catch up si Hendy_Lianto ini supaya semakin dikenal, punya prestasi, ada buktinya, orang bisa bermanfaat produk-produk atau jasa yang saya miliki. Kerja keras, ya kan, dan juga kerja pintar gitu. Ya kerja pintar gunakan apa? Ya balik lagi networking, kita harus punya sosmed kita harus aktifin. Itu namanya kerja pintar kan di zaman sekarang. Itu Oke. tapi kerja keras ya itu kita harus mau bayar harganya gitu loh. Oke. Gitu. Anda sudah mewawancarai 15 orang ya di dalam sini? Lebih. Ratusan Oke. itu. Ratusan orang di Ratusan dalam buku orang. ini. Tentunya sangat menarik ya. Dan ada kabar baiknya nih buat teman-teman yang menyaksikan podcast ini. Yes. Coach Hendy akan memberikan buku ini kepada Anda. Akan dikirimkan langsung ke Yes. alamat Anda. Yes. Kalau Anda bisa, yang pertama pastinya follow Instagramnya Coach Hendy. Kemudian di Instagram tersebut kasih komen. Apa insight bagus yang Anda dapatkan dalam podcast Ahava kali ini bersama Coach Hendy_Lianto? Yes. Betul. Yang terpilih akan mendapatkan buku The Champion, ya, hasil bagaimana Coach Hendy sudah mewawancarai banyak orang sukses, dan pastinya ada tips-tips sukses yang bisa membuka pikiran teman-teman semua. That's Jadi right. Anda bisa lebih Betul. cepat suksesnya. Coach Hendy, dalam buku ini pasti ada satu orang yang sangat andai kata dikasih kesempatan boleh podcast bareng sama dia, Anda pengen podcast sama dia ulang. Siapa orang itu? Ada seorang sosok pengusaha yang saya harus sebutkah orangnya atau? Lebih baik sih. Iya. Jadi kita mau tahu, kalau boleh nih, bisa podcast kan kalau ini diwawancarain, Betul. tertutup waktu itu. Betul. Sekarang kita mau buka. Iya. Siapa? Ada satu pengusaha ya, rekan-rekan semua, dia namanya Chandra, pacar Chandra. Om Chandra saya Chandra. bilang.
Beliau Bisnis apa orangnya dia punya mall, Dia punya punya mall. Oh, oke. punya hotel gitu ya di beberapa kota di Indonesia, punya Iya. mall cukup besar juga di Bandung Iya. salah satunya. Dan saya suka kenapa? Karena Om Chandra ini sangat humble. Seperti yang tadi saya lihat dari Iya. sosok seorang Jack Ma tadi. Oke. Seorang yang kelihatannya biasa-biasa tapi bisa punya powerful yang sometimes kita nggak pikir dia orang hebat tapi ternyata impact-nya begitu besar. Karena dari dulu saya dididik Kotomi nggak ingin untuk terlepas daripada flexing dan lain-lain gitu ya tadi saya sebut. Tapi dalam hati kecil saya itu semua sekedar bukti. Saya sendiri pribadi orang yang lebih eh, kalau perlu gua nggak punya tas nggak apa-apa pakai kantong plastik aja deh, pakai kantong apa kresek gitu Iya. ya, itu cukup gitu buat saya, lebih ke situ. Jadi saya tertarik dengan orang yang kelihatannya seperti yang lemah tetapi kok bisa punya impact begitu besar gitu. Oh, oke. Itu Good. makanya saya ingin Keren. mewawancari orang-orang seperti itu kalau boleh lebih Iya, dalam iya. gitu. Saya melihat kesehariannya apa sih yang lu kerjain gitu loh. Kok bisa dengan lu yang let's say tadi kau bilang introvert. By the way saya dulu juga introvert kok. Oke. Tapi bisa cerewet begini kan. Iya, iya, iya. Saya Itu dulu orang pengusaha ya, introvert loh. itu pengusaha ya. Yes, Kalau pengusaha. mentor ada nggak di sini? Kan ada banyak Eh, orang-orang keren juga. Ada nggak yang masih eksis mentor di dunia ini? Ada nggak? eh, Atau mungkin coach kalau atau siapa? mentor ada di situ tapi iya, by the iya. way kalau Kalau harus coach? saya coach Ada nggak? ada juga coach ya. Enggak sih, saya Ada. cuma sengaja pancing-pancing sih Ada. supaya pada penasaran. Ayo kita akan komen ya. Oke. Ada banyak di sini. Sebagai bisnis strategis kan saya harus pancing orang supaya penasaran gitu ya. Oke, sister. Iya. Coach, penasaran Yes. nih. Tadi kan ada sempat sebut mentornya adalah ayah. Bahkan Iya. sempat sebut juga om ya. Ya. Nah, boleh nggak diceritain sebenarnya Iya. sosok seperti apa sih ayah dan om itu? Mereka punya satu kemiripan bahwa yang namanya apa ya mendidik gini menurut saya fondasi itu yang paling penting itu adalah dari rumah lah. Terlepas yang namanya kita punya orang tua, ayah saya juga bukan orang yang nggak pernah gagal gitu ya. Tapi Oke. saya tidak melihat berapa banyak uang yang dihasilkan. Yang saya lihat adalah bagaimana dia membentuk diri kita gitu ya sehingga menjadi produk seperti apa kita sekarang gitu lah. Itu yang saya lebih tertarik ke situ sih. Jadi jangan mengukur segala sesuatu tuh hanya dari materi. Oh, ayah aku punya mobil mewah 100, punya 10 baru itu yang harus diwawancara dan harus diikutin. No. Yang saya lihat adalah bagaimana dia bisa memberi yang terbaik buat saya, memfasilitasi saya dan itu yang saya menghargai sekali gitu loh. Termasuk mungkin petuah dan lain-lain. Dan satu juga sebenarnya yang saya pengen sebenarnya kayak saya kenal lebih jauh adalah sosok ayah saya yang kedua yaitu papa mertua saya yang sekarang udah nggak ada. Ya saya hanya kenal dia itu short sebenarnya Kotomi hanya mungkin kurang dari 2 tahun ya tapi beliau adalah orang yang bijak. Kenapa saya tahu seperti itu dari istri saya? Ya banyak petua-petua yang beliau berikan tuh yang dari istri saya nyambung ke telinga saya nih. Yang tadi saya bilang kalau nggak direm dan nggak dikasih itu nggak dapet something saya. Gitu. Jadi saya sebenarnya ya mereka punya satu kemiripan itu di mana ada satu low profile, punya kelemah lembutan, punya satu hal yang bisa membuat saya jadi seperti sekarang gitu. Itu sih. Jadi bukan melihat hartanya. Ya harta ya masing-masing punya rezeki dan punya usaha masing-masing. Tapi saya nggak melihat itu. Oh, wah, karena ayah saya punya 1 triliun maka ini loh yang cocok bukan itu. Gitu. Tapi lebih ke kualitas kitanya yang mendidik kita jadi seperti Astrea sekarang, Kotomi sekarang itu sih saya lihat. Tapi kalau ngomongin kegagalan, tadi kan semua pasti gagal ya. Nah, pernah nggak di posisi yang gagal banget terus akhirnya mau nyerah? Pernah banget, ya. Boleh di-spill Pernah nggak? banget. Kayaknya Kotomi juga udah pernah itu ya. Ya, ya saya Lu bawa-bawa juga gue. ya. Kotomi saya udah pernah nanya masalahnya. Saya pernah nanya secara personal gitu Iya, karena iya. kita juga Iya, ya sering bincang gitu ya Iya. ngobrol ya. Tapi pernah nggak gagal pernah. Yang tadi saya juga sempat spill di awal ya Kotomi bahwa saya juga pernah dilimpahi utang begitu besar miliaran karena kakek saya dulu ngkong lah saya sebut ngkong saya di Surabaya. Saya lahir di Surabaya pernah jatuh dia punya pabrik pelek gitu ya pelek motor gitu. Nah, sempat jatuh zaman 98 tuh kerusuhan sampai akhirnya ngkong saya ini kakek saya stroke dan meninggal nggak lama dari situ. Jadi nah yang dilimpahkan itu kan mas namanya pengusaha nggak semuanya dia sudah beli dong alat-alat dan lainnya kebanyakan malah itu adalah pinjaman atau hutang kita sebut. Nah dari situlah anak laki-laki satu-satunya cuma ayah saya. Yang lain semua perempuan, cicinya, kakaknya, semua adiknya perempuan, 4 bersaudara ayah saya. Jadi yang mau nggak mau menanggung adalah
yang pria kan. Ah, iya. Cewek mana mau, dia punya suami sendiri-sendiri enak aja. Gua nggak satu paket dengan ini kan gitu loh. Ya ayah saya yang kena ibaratnya harus menanggung itu, membereskan itu dan tentunya kena ke saya dan koko saya juga karena saya bersaudara hanya 2. Dan disitulah the lowest point saya dulu ya hasilnya di mana saya sampai susah ya dalam artian saya bingung harus bisnis apa yang saya kerjakan karena zaman itu saya belum lulus SMA. Ya saya berusaha untuk bantu keluarga bagaimana caranya, tapi ya Tuhan tetap kasih berkat lewat bisnis tadi yang saya bilang. Gitu. Satu jenis bisnis yang tanpa harus punya modal besar, tapi tanpa punya keahlian, tapi saya bisa belajar banyak dari situ. Kalau saya sebut University of Life-nya lah di situ. Ya, kuliah kehidupan saya yang pertama kali sebelum kuliah yang benar ya di situ Kotomi. Gitu. Dan itu lowest point sih sebenarnya. Gitu. Ya, karena dalam titik yang saya punya hutang, nggak bisa ini, nggak bisa itu, terjepit, sumber daya terbatas. Sampai saya juga nggak berusaha untuk kuliah dulu Kotomi di zaman itu karena saya lebih baik untuk nabung dulu dan beresin yang ada di belakang. Gitu. Berarti kalau ngomongin zaman dulu pernah gagal, sekarang kita track ke 15 sampai 20 tahun mundur. Iya, dari Kalau sekarang nih. dari sekarang, 15-20 kalau tahun ada mundur. Coach Hendy yang 15 sampai 20 tahun mundur itu apa yang pengen dikatain? Punya pesan apa untuk dia? Ya, ya never give up ya. Tetap aja kita never give up, berusaha untuk menjadi yang terbaik. Tadi yang saya bilang, tadi saya spill juga, lu kalau mau usaha ya berusaha untuk brand diri lu lebih baik karena zaman sekarang nggak mudah. Saya lihat teman-teman saya yang punya usaha mereka tenggelam gitu karena apa? Tidak punya brand di dalam dirinya. Jadi saya balik lagi ke situ, gitu. Dan saya menasehatkan itu sih, never give up dan berusaha untuk terus menemukan cara-cara baru dan strategi-strategi baru di dalam bisnis kita. Itu karena orang itu yang saya selalu bilang kegagalan itu bukan ada di dalam diri kita. Gagal itu kan cuma caranya kan, kalau bener ya. Kita coba cara pertama, gagal nih gua. Bukan ada omset malah turun gitu kan. Coba cara yang B, yang kedua, gagal juga. Cara yang ketiga gagal juga. Bukan berarti kita orang gagal kan. Kita ini orang yang berusaha untuk mencoba itu. Labelnya itu. Tapi bukan berarti si Hendy ini gagal, Astra ini gagal. Caranya betul gagal, tapi masih ada cara yang lain. Masih ada choice yang lain, strategi C, strategi D, strategi yang harus kita coba. Dan somehow itu works. Suatu saat lu akan coba, akan works. Ya, karena saya selalu teringat ada satu kisah. Sebenarnya ini kisah nggak beneran sih gitu ya, fiksi lah gitu ya. Pernah dengar mungkin teman-teman juga, saya nggak tahu Kotomi pernah dengar perihal tentang satu daerah yang mengalami kekeringan luar biasa begitu ya. Sampai akhirnya banyak suku di sana, saya mau cerita sedikit, banyak suku di situ, si kepala suku ini bingung. Udah sekian tahun ini nggak ada panen, nggak ada beras, nggak ada apa, bingung. Dikompetisikan nih suku-suku banyak kan di situ, suku banyak banget. Ayo, siapa yang bisa berdoa sama Tuhan kita yang luar biasa, Sang Pencipta kita? Wah, akan dikasih privilege luar biasa, dikasih selamat, dikasih ini macam-macam nih. Pokoknya kepala suku akan kasih privilege khusus buat suku ini. Akhirnya ditandingin tuh. Siapa yang bisa manggil hujan, katanya begitu. Ya, suku A udah ada yang nari-nari begitu ya, tetap hujan nggak turun begitu. Suku B juga mungkin ada yang sumpah kayak orang Indian ya, dan segala macam tetap nggak turun. Ada yang sampai bugil-bugil ya, ada yang sampai kasih korban bakaran segala macam, tetap nggak turun hujannya. Tapi ada satu suku yang dipanggil dan ternyata setelah beberapa lama hujan turun. Bersorak-sorai kan itu daerah itu, suku itu dan komunitas itu sangat bersorak-sorai, dan kepala suku tanya, rahasianya apa sih? Kok lu bisa menurunkan hujan? Lu dewa? Hercules kah? Anak dewa gitu atau gimana? Rahasianya apa? Dia cuma jawab satu kalimat. Saya menari sampai hujan turun. Wow. Saya menari terus sampai hujan turun. Never stop. Jadi nggak ada rahasianya. Gue juga udah mau menyerah, dia bilang kok nggak turun-turun. Pakai gaya A nggak turun, hujan gaya B nggak turun. Tapi kuncinya adalah gue menari, saya menari sampai hujan turun. Jadi kalau buat teman-teman dimanapun kita punya usaha, hujan belum turun-turun, terus lari. Orang bilang orang gila nggak apa-apa. Yang penting gue terus menari kan, Tommy? Benar nggak sih? Iya. Apapun bisnis kita, apapun latar belakang bisnis kita, menari sampai hujan. Saya bilang tadi kita nggak gagal, caranya aja mungkin gagal, orangnya nggak gagal. Banyak kita melakukan cara-cara, kita melabel diri kita, Hendy gagal.
terbukti kan gagal kok Tommy. Enggak. Yang bisa melabel gagal itu kan cuma diri kita sendiri. Orang lain lihat kita gagal sebodoh, yang penting gue orang sukses. Yang penting orang berhasil, caranya aja. Dan menarilah sampai hujan turun. Catat ya teman-teman, menarilah sampai hujan turun. Yes. Ya, Itu karena selalu. orang yang sukses jualan itu bukan yang paling jago, Yes, betul. tapi yang paling tekun setelah dia ditolak. Betul. Terus kan? akhirnya kan terus berusaha. Ya, Terus. dan bisa jadi dari cerita tadi itu sebenarnya bisa jadi hujan itu sudah datang, Iya. sudah mau datang, Mau bahkan datang betul. di bagian pertama tadi. Mungkin yang ritual atau apa itulah Iya, yang betul. sebenarnya mendatangkan hujan. Betul, Tapi kenapa betul. yang terakhir ini yang bisa nerima? Betul. Karena dia nari. Iya, Kalau dia terus-terusan bilang, kan. saya nggak lah, saya nggak percaya diri, Iya. saya nggak maju, ya Iya, mungkin iya. jalan ceritanya akan berbeda. Akan berbeda, betul. Dan Iya, dia tidak iya, konsisten terus kan, tidak disiplin. Padahal sebenarnya suku terakhir tuh nggak punya kelebihan apapun, sama narinya sama, beda bahasa doang atau beda caranya, beda adatnya, beda itu aja. Ya, jadi yang paling tekun setelah ditolak. Bahkan Betul. penjualan itu justru dimulai saat keluar kata tidak. Yes, betul. Ya Saya kan? setuju sekali sama Pak Ya. Tommy. Setuju banget gitu. Itu sales itu ditolak, di situ sebenarnya Iya. itulah namanya penjualan. Betul. Dan sometimes memang buyer itu pelanggan kita juga ngetes kita. Lalu Sampai kenapa dibatasi. Coach Hendy begitu peduli sama para sales? Saya lihat Coach Hendy punya satu compassion dan Yes. ini tidak direkayasa loh Coach. Saya Betul. mengucapkan selamat ulang tahun kepada komisi Komunitas Sales Indonesia 11 November hari ini. Saya nggak Wow. tahu kenapa Coach Hendy juga yang dihadirkan di I see, di podcastnya Ahava ya. Ahava, Tapi saya betul. pikir Coach Hendy ini punya kepedulian yang besar sekali sama sales. Betul, Dan atas anugerah Tuhan, benar-benar ini tidak ada rekayasa. Tadi barusan Betul. ketua komisi itu dia menampilkan ucapan selamat ulang Iya. tahun. Saya jadi merenung gitu. Tadi itu saya sempat terdiam gitu. Iya, iya. Kok bisa ya saya Pas gitu ya. pas gitu ya kan? Oh, ya, betul. Dan saya sempat ngelirik ke situ juga. Lagi-lagi Coach Hendy mau bikin acara di tahun 2026 ya. Yes, yes. 2025 oke. belum selesai, ini Udah orang udah ada. ke 2026 aja gitu ya. Sales Breakthrough Summit 2026 mengubah Yes. pola jualan dan naikin Yes. omset hingga 3 kali lipat sepanjang tahun. Yes. Sepanjang tahun. Betul, What betul. you gonna do, Champion Motivator? Yes, Begitu jadi menggetarkan 2026 belum jalan, Anda sudah iya, mempersiapkan. iya, iya. Dan ini untuk teman-teman sales lagi. Betul, Why? betul. Kenapa, Kenapa you begitu sayang sama orang sales? Kenapa saya punya hati di situ? Iya. Karena saya juga satu berangkat dari situ ya. Dan saya melihat banyak orang mandang profesi sales ini adalah profesi yang walaupun oke, ujung tombak katanya, tapi banyak yang paling dihina gitu, banyak juga yang paling merasa susah katanya gitu ya. Dan saya terbebani untuk bantu mereka karena saya seorang motivator juga dan coach, saya terbebani untuk terus kasih semangat tadi supaya mereka terus menari kan sampai hujan turun di dalam kehidupan mereka masing-masing. Karena menurut saya sales itu seni, ya penjualan itu seni dan itu aja seninya gitu loh yang diucapkan oleh mentor-mentor. Ini kan semuanya juga ada benang merahnya dan sales itu sebenarnya sebuah seni yang bisa kita hadapin dan bisa kita kalahkan dalam artian kita bisa jualan kok gitu loh. Gitu. Dari saya terbebani sekali karena itu kok Tommy, karena saya melihat saya pun dulu susah untuk jualan. Ya saya juga dari orang sales yang tadi dia punya utang itu nggak ada profesi apapun yang mau terima, nggak punya ijazah, yang mau nggak mau saya harus jual produk kan. Yang nggak perlu ijazah apapun, harus bangun tim dan segala macam, ya saya berusaha untuk jualan gitu. Jadi dari situlah mungkin saya punya satu kecintaan terhadap komunitas sales ini di Indonesia gitu ya. Dan saya juga punya satu misi dan ini dan acara ini Sales Summit ini memang diperuntukkan buat orang-orang yang memang Ya maksudnya ada. apa hanya sales atau business owner juga bisa Yes, pasti ya, karena di dalam business owner itu juga mereka juga perlu penjualan kan. Business owner kan hanya sekedar pemilik ya atau idenya come up dari situ. Tapi bagaimana produk jasa ini di deliver pasti perlu jualan gitu, ya kan? Dan sales itu sebenarnya kalau bisa bicara lebih luas, bukan cuma untuk orang sales dan pengusaha, tapi juga bicara tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan keluarga kita, itu juga sales. Bagaimana kita menghadapi istri kita, suami kita, bicara dengan mereka, anak-anak kita minum obat muntah-muntah, gimana caranya bujuk mereka untuk bisa minum obat yang pahit itu semuanya all about sales gitu loh. Jadi ya buat semua orang sebenarnya acara ini gitu loh, khususnya mereka-mereka yang buat ada semua di orang ya. betul, apalagi mereka yang ada di bidang penjualan ya, di UMKM, pengusaha udah pasti
terutama menghadapi ketidakpastian gitu ya. Ketidakpastian ya di Oke. zaman sekarang yang orang bilang ada AI dan segala macam. Ini kebetulan kita bahas juga masalah AI Kotomi Ada di ya sini. ya. Ya Oh iya, juga. ada si oke. Iya, Ada ada beberapa ya Pak yang James di berkaitan sini ya ya. ya. Kalau Oke. teman-teman lihat gitu akan bahas AI. Kemudian Oh, di Pak depan James akan saya, bahas AI ya. ya Menarik sekali itu ya, Pak James. betul. Di depan saya juga ada sahabat saya Kotomi ya juga akan Iya, bahas iya. tentang sosial media Iya. dan personal brand. By the way, teman-teman Iya. bisa belajar nih dari guru yang kita juga bisa lihat perjuangan hidup dan juga bagaimana dia branding juga sudah terbukti begitu ya dari Kotomi. Thank you Kotomi sudah Iya, sama-sama. Dan ada ini ready. ya, Dan juga ada Kodeni brand boost. Santoso. Ya, brand Iya. boostnya gitu. Jadi Bagaimana mengoptimalkan ya. betul dari mindsetnya. Dan saya Iya. sendiri bicara tentang masalah leadership di sini, gitu. Saya itu Sales terkesan sama leader. dia ngomong katanya gitu, ada satu bagian di tubuh kita yang jarang dipakai katanya. Otak gitu ya. Otak gitu. Makanya dia masuk ke brain boost gitu Betul, ya. betul, betul. Mengoptimalkan gitu ya. Iya. Kenapa omongan motivator nggak bisa masuk ke otak ya? Karena otaknya jarang dipakai katanya Iya, gitu nggak ya. punya otak orang itu katanya begitu. Aduh, kalau bicara pastinya dalam banget kalau sama ngobrol sama coach ini ya. Iya, iya, Hidup iya. ini memang ada dikatakan bahwa bukan menunggu sampai badai berlalu, tetapi bagaimana tadi menarik coach kasih apa ya analogi itu. Iya. Hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, Mhm. tapi bagaimana kamu tetap bisa Yes. menari Iya, di bawah hujan, iya, ya betul. kan? Walaupun tidak ada kepastian di dalam bisnis tahun depan, Mhm. tapi setidaknya kalau kamu join dalam Sales Breakthrough Summit 2026, Yes, sure. kamu akan menemukan petunjuk Betul. kira-kira apa yang harus kamu lakukan. Betul, sure, Ya. pasti. Dan Pasti. pastinya teman-teman ada satu hal yang menjadi mungkin bukan cuma pertanyaan teman-teman aja, Pak Tommy juga pengen nanya sama Coach Hendy. Mhm. Seberapa pentingkah sosial media buat seorang Coach Hendy Lianto sampai Coach Hendy Lianto itu memutuskan apapun, whatever it takes, gua akan sekarang ini di babak 2026 ini, gua akan kejar habis-habisan untuk personal branding. Ya, di zaman sekarang kita nggak ada Apa cara. yang you temukan gitu? Iya, karena ini salah satu cara, menurut saya salah satu cara ya di mana kita bisa melakukan semuanya dengan cara yang murah, bahkan gratis gitu. Kalaupun kita harus lakukan iklan itu juga terjangkau sekali. Zaman dulu orang yang bisa dikenal menjual produknya hanya orang-orang penting gitu loh. Ya orang presiden lah, pengusaha besar lah, Om Lim lah, orang-orang ternama ya atau keturunan mereka atau ajudannya atau bawahannya gitu yang punya posisi begitu. Tapi zaman sekarang kita lihat sendiri, teman-teman juga tahu semua orang dari berbagai latar belakang bisa menjadi orang yang berpengaruh, terlepas itu benar atau enggaknya, negatif atau enggak. Tapi bisa loh orang yang dari kampung pun bisa dikenal, orang yang dari daerah mana pun bisa dikenal gitu. Yang tua pun, yang muda pun bisa dari berbagai usia. Maka sosial media sekarang jadi satu kewajiban kita untuk mau tidak mau ya kita harus mengaktifkan sosial media itu sendiri. Apalagi kalau kita ada di dunia bisnis gitu, kita punya produk, kita punya jasa. Lu nggak main di sosial media, mau bagaimana kita dikenal? Mau pakai cara lama lagi? Ya pakai bambu runcing kalau orang bilang ya. Iya. Padahal sekarang zamannya udah pakai nuklir, udah pakai drone gitu kan, Iya. tembak-tembakannya udah ke situ. Tapi kita masih pakai bambu runcing ya, lu nggak survive. Lu jadi dinosaurus ya siap-siap aja punah kan bisnisnya. Iya, Jadi iya. kita harus mau belajar untuk beradaptasi tadi dengan Iya. zaman sekarang, dan sosial media adalah cara yang paling menurut saya satu-satunya cara yang paling gampang mudah untuk kita bisa belajar. Nggak perlu biaya, ya kan? Gitu, nggak perlu ngiklan di billboard, nggak perlu ngeluarin puluhan juta, ratusan juta di televisi yang which is nggak semua orang mampu untuk lakukan itu. Oke. Gitu. Siswa sih? Coach, ini menjawab pertanyaan ya. Ada netizen yang bertanya nih ya. Udah banyak Oke. banget yang bertanya. Banyak ya. Aku ambil dikit aja ya. Hmm. Coach Hendy tuh pernah nggak merasa trauma saat menjadi sales? Ngomongin sales lagi ya. Kalau pernah, boleh dong kasih tipsnya bagaimana cara menghilangkan trauma itu sendiri. Sebenarnya kalau dibilang Menghilangkan trauma, trauma ya. yes ya. Kalau saya secara pribadi jujur kata trauma secara pribadi khusus yang akhirnya nggak mau jualan lagi sih enggak sih Kotomi. Tapi merasa diri nggak berhasil gitu ya sebagai seorang sales ya pasti pernah gitu. Karena saya juga banyak alami kegagalan. Tapi caranya bagaimana kita, kalaupun ada yang trauma karena kita juga banyak menghandle kayak begitu ya kita harus perhatikan dulu. Saya tanya biasanya kalau lagi saya coaching sama murid-murid saya tanya kenapa kamu trauma? Apa yang menyebabkan kamu trauma? Kita lihat dulu. Problemnya apa nih? Traumanya kenapa? Oh iya nih, gua trauma nih gara-gara gua diejek sama orang, misalkan gitu ya, dikata-katain yang lain. Saya akan tanya juga sama dia, lebih penting mana? Ejekan itu atau masa depan kamu? Gitu. Kan kita lagi coaching kan. Kita tanya lebih penting mana?
Lebih penting keluargamu, istrimu makan dan anakmu sekolah bahagia atau ejekan orang lain? Saya bilang. Tentu jawabannya adalah lebih penting keluarga kita dong. Itu yang normal, orang kan bilang begitu. Ya udah kita fokus sama itu aja. Jadi jangan fokus sama ejekannya, fokus sama yang kita mau bahagiakan. Jangan fokus sama obstacle-nya di depan ini, tantangannya, apapun itu, mau ejekan atau mau caci maki atau kegagalan atau apapun itu cara presentasi yang salah. Jangan fokus ke situ, tapi fokus kepada apa yang kita mau. Ya, Oke. Oke. gitu. Coach, Motivator ya, motivator nih. nanya lagi Iya. boleh? Boleh. Ini Banyak ucapan ya. motivator ini, Mumpung nggak ucapan motivator. mumpung nggak saya berbayar lu nanya gue di sini. Iya. Nggak berbayar loh, Ini teman-teman ya. ucapannya saya garis bawain dulu nih, ucapan motivator ya teman-teman ya. Iya. Ya, lanjut dulu. Iya, Ini ngomong lagi menengahi dulu nih. Pertanyaan Oke. berikutnya nih, Coach. Pasti seru nih. Nanti kalau seru dia, seru. Coach Hendy, bagi dong motivasinya Nah, apa kan. untuk sales agar bisa Tuh. sukses? Motivasinya agar sales bisa sukses. Just do it aja di bidang kita. Nah, sekarang gini, kita mau jadi sales, apa yang kita butuhkan? Kita lihat dulu kan, resource-nya apa? Oh, product knowledge kita harus tahu. Iya dong, tentu penting. Terus apa ilmu salesnya? Ilmu sosial media, ya personal branding, ilmu negosiasi, ya kita kuasain lah itu. Dan setelah itu ya apa? Praktek, udah simple. Gitu aja. Kan sesimpel itu. Gagal coach, 5 kali, 10 kali, nggak apa-apa. Orang bilang, Coach Hendy, gua udah nawarin nih, nggak ada yang mau loh. Saya bilang, berapa orang yang udah lu tawarin? 3 orang, Coach. Oh, jadi 3 orang tuh semua orang ya? Saya bilang. Enggak sih. Ya, dia jadi sadar juga bahwa yang dia pikirkan tuh semua akan nolak. Padahal tidak. Ya kita harus lakukan kan setelah kita menawarkan 3 orang di dunia sales gitu ya. Orang yang keempat kan nggak janjian sama 3 orang yang pertama. Nggak mungkin nolak lu. Kalaupun lu ditolak yang keempat, yang kelima lu coba. Gitu. Yang tadi ya. Jadi kita harus terus lakukan. Just do it aja. Pakai just dapat duit kalau orang bilang gitu kan. Ya pakai jas dong, harus proper, maksudnya jas di sini bukan harus mahal, tapi proper lah, rapi, grooming kita enak, kita orang sales sehingga kita merepresentasikan siapa diri kita, jadi rapih lah, nggak perlu mahal gitu ya. Dan kemudian kita coba untuk menjual, begitu. Lakukan terus evaluasi, itu aja sih orang sales tuh begitu. Untuk jadi product knowledge penting nggak? Penting. Ya cara-cara strategi untuk melakukan masalah penting nggak? Penting. Setelah itu ya coba keluar menawarkan, gagal coba lagi. Gitu. Ya, tapi Pak Motivator, champion motivator, kata orang-orang itu klise banget. Iya, Sekarang kita minta praktek langsung aja, Heeh. ya kan? Dalam perjalanan, Hmm. motivator itu hidupnya nggak mudah. Iya. Dikagumi di berbagai negara, di berbagai kota lain, tapi kenyataannya kadang-kadang di kampung halaman sendiri justru nggak dihargain. Bahkan di tengah-tengah keluarga pun, motivator itu bisa jadi di level, lu bacot aja, lu jualan bacot that's gitu true, kan. that's true. That's true, ya. That's true. Bahkan ada tertulis dalam kitab suci pun, Nabi pun tidak dihargai Iya, di that's kampung halamannya. That's true. So, sometimes lingkungan, Hmm. anak-anak putra daerah, Iya. ini kenyataan. Kemarin Kotomi Iya. baru pulang dari Medan. Dari Medan ya. I think they need you. Mereka bilang, Hmm. ketika mereka baru grow, mau coba konten media, justru lingkungan dia semua Nggak kampung dukung. halaman dia bilang, norak lu. Lu siapa? Lu baru ngomong, Betul. lu ngomong kayak gini. That's right. Gitu That's dan right. sebagainya. Betul. Apa yang harus mereka lakukan? Coach Gini. Hendy? Jadi sebenarnya orang-orang terdekat itu melakukan itu kepada kita karena mereka sayang sama kita. Catat ya. Wow. Mereka itu bilang Iya. janganlah, emang lu Iya. bisa. Iya. Nanti lu Iya. karena mereka tuh sayang sama kita. Mereka Ubah orang ya perspektif tadi. jadi orang tua kita, ayah ibu kita, istri kita, suami kita, anak kita nggak mau lihat kita kecewa dan gagal. Karena kita pasti gagal bikin konten. Bagus tuh. Mereka tidak ingin melihat kita gagal. Nggak mau, maka mereka Bukan bilang berarti kan dari mereka awal. menginginkan kita gagal. Bukan, mereka takut kita kecewa menghadapi lu kegagalan ngapain ke gitu. Jakarta? Lu ngapain lah, bikin sosial media, konten, Nora? nggak ada yang like, nggak ada yang Ya. view, ngapain? Lu lah siapa lah lu gitu kan. Betul, karena mereka sayang sama kita, maka mereka kasih petuah itu kan, Iya, yang kita iya. sebut dengan saran Iya. dan lain-lain. Udah nggak usah lah, udah kerja aja lo, kerja aja di tempat lagi, di bank di mana. Bukan ngerti kerja jelek, no. Tapi maksud saya ini buat mereka yang lagi berusaha untuk bikin konten, usaha sendiri. Banyak yang dicaci maki juga, nggak ngapain bikin usaha sendiri gitu kan. Belum susah lo, ngurus karyawannya segala macam. Mereka kasih hal itu karena mereka sayang sama kita sebenarnya. Tapi kalau ada hal seperti itu yang terjadi sama saya dulu, adalah kita terus lakuin aja. Karena kita tahu tujuan kita melakukan itu apa, dan sebenarnya mereka nunggu kita berhasil.
setelah kita berhasil yang terjadi apa? Wah, hebat. Ya, Tommy changing itu, hebat. ya, Wah, salah perspektif, gua dulu ya, untung. perspektifnya. Perspektifnya jauh. Jadi Bahkan tetangga pun tiba-tiba ingat nggak dulu ini heeh, ngaku saudara. ini ngaku saudara. Ngaku Terus saudara. itu saya kenal Iya. tetangga gue loh. Itu kan si Iya. Hendy itu kan yang Iya. jadi pembicara Iya. gitu. Padahal sebelumnya ngapain sih norak banget nih jadi pembicara bikin konten gitu kan. Iya. Ya itu faktanya. Jadi kalaupun ada kata-kata begitu nggak apa-apa. Iya. Itu adalah warning buat kita bahwa kita harus sukses gitu. Iya. Membuktikan sama dia bahwa kita bisa. Iya. Bahwa ucapan lu tuh nggak sepenuhnya bener loh. Bahwa lu tuh kita punya tujuan sendiri nih. Gue punya dream sendiri di dalam bidang Iya. itu gitu. Coach Hendy, sungguh selalu menarik kalau bisa bicara ngobrol bareng Coach Hendy. Iya. Namun sampai juga kita di penghujung daripada acara Penghujung, podcast Sahafa Nggak kali kerasa ini. ya. Iya, nggak kerasa Nggak ya. kerasa banget. Ya. Pastinya ada satu hal yang kita Hmm. pengen tanya sama Coach Hendy. Iya. Di awal tadi Coach Hendy bilang bahwa orang yang sebagai seorang champion motivator, orang yang berhasil memotivasi banyak orang, ternyata yang berhasil memotivasi Coach Hendy hari ini adalah justru mentornya adalah sang ayah. So, kalau sekarang di depan Coach Hendy, ayah Coach Hendy lagi ada, Lagi ada. what you gonna say to your mentor, to your ayah? Ya, buat saya pribadi, ya saya juga sudah ucapin ini, tapi buat saya pribadi, saya akan bilang ya, saya beruntung ya. Apapun kondisi daripada keluarga kita dulu gitu ya, Kotomi pernah kita punya utang, tapi itulah yang justru menjadikan saya jadi seperti Hendy Lianto sekarang. Oke. Masa saya berterima kasih sudah ya punya ayah yang seperti ayah saya ya, Pak Frankie. Nah ini berat ya kalau udah bilang keluarga gitu, karena Ya. hot button saya di situ sebenarnya, dan tetap saya bersyukur gitu apapun kondisinya. I know saya ada di sini karena beliau gitu, dan semua terpaan itu membuat saya jadi kuat gitu ya, menjadi strong gitu, dan nggak gampang menyerah tuh karena kejadian-kejadian kita alamin bersama. Dan jangan berpikir bahwa itu salah ayah saya gitu ya, Iya. tapi itu beban kita bersama Jangan gitu. kecewa sama Jangan dia, ya. kecewa, Dia jangan tidak merasa kecewa, ya. jangan merasa ayah saya pun gue jadi ayah saya gagal nih, gue Ya. malah membebani anak. No, buat saya pribadi ini kerjasama tim loh gitu. Berarti Hendy bangga sama papa. Gitu. Iya, Oke. ya I know, I'm proud of you gitu, yang dimana dengan berbagai kelebihan dan kekurangan dia, I know dia juga punya kekurangan. I know, saya tahu banget, apalagi ayah dan anak gitu ya, saya tahu banget lemahnya dia di mana. Tapi Oke. apapun itu, itulah manusia, dan Iya. tetap kita bangga, tetap kita mencintai dia gitu dengan segala Sebagai kejadian. motivator, Ko Hendy punya banyak pengetahuan, banyak kata-kata yang bisa memotivasi banyak orang. Dan mungkin sebagian orang bilang gini, Ko Hendy pinter lah merangkai kata. Ya. Tapi kalau sekarang mau satu kata saja untuk sang mentor, sang ayah ini, kata apa itu yang akan dipilih oleh Coach Hendy ketika dikasih kesempatan untuk bicara sama papa? Satu kata saja. Ya, beruntung, laki. Sungguh Gitu aja. beruntung kali ini kita di podcast Sahafa bisa Ya. mendengarkan dari seorang champion motivator yang bukan dia sekedar mungkin di label kadang-kadang penjual ludah, tetapi menurut Kotomi, ludah burung walet pun ada harganya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak podcast Sahafa kali ini. Saya yakin ini bukan tentang kesuksesan dalam hidup tentang nominal uang, tapi juga kesuksesan sejati adalah bagaimana kamu bisa berdamai dengan diri sendiri dan masih bisa mengatakan kepada sang ayah bahwa kamu beruntung. Terima kasih.